Halo, perkenalkan nama saya Welin Joy Lungkang dan hari ini saya akan membawakan part 2 daripada novel saya Around the World in 80 Days. Pada tanggal 2 Oktober 1872, Lisa Flies Fox, seorang bangsawan Inggris, tinggal di Savile Row, Burlington, nomor 7. Beliau merupakan seorang petinggi Inggris yang dikenali sebagai seorang yang sangat tertata rapi dan juga disiplin dalam waktu dan kesehariannya. Bahkan langkah dan pakaiannya itu sudah tersasar rapi untuk digunakannya sehari-hari. Ketika hendak uh, bersiap beliau merupakan juga seorang daripada Reform Club yang diisi daripada petinggi-petinggi dan bangsawan-bangsawan Inggris. Ketika hendak bersiap-siap bercukur sebelum pergi ke Reform Club, uh, pembantu lamanya yaitu James Foster membawakan air cukur lain bercukur 80 ya yang bersuhu 84 derajat Fahrenheit. Itu salah, yang harusnya 86 derajat Fahrenheit. Dengan kesalahan kecil tersebut, James Foster pun dibuang daripada pekerjaannya dan digantikan pada hari yang sama juga oleh pembantu baru yang bernama Jane Passerton, seorang lelaki Prancis berumuran sekitar 30 tahunan. Ketika sudah mengalu-alukan pembantu barunya, dia pun segera memanage dirinya untuk pergi ke Reform Club. Sesampai dia di Reform Club, dia pun makan dan duduk di tempat yang sama seperti setiap harinya. Nah, dia mendengar dua hal besar yang diceritakan di sana daripada member-membernya tentang kecurian yang besar terjadi di London, kecurian bank yang besar terjadi, dan kedua sebuah artikel surat daripada sebuah newspaper yang tentang sebuah rel kereta api yang dapat mengelilingi dunia 80 hari. Tetapi member daripada Reform Club itu sangat membantah akan hal tersebut karena itu sangat mustahil dilakukan. Tetapi mendengar hal tersebut, Mr. Fogg merasa itu tidak mustahil dan merasa tertantang. Dan semua daripada membernya itu menantang Mr. Fogg jika hal tersebut demikian, maka mereka menantangnya dengan bayaran 20.000 euro jika dia dapat menyelesaikan perjalanan mengelilingi dunia dengan 80 hari tersebut. Tanpa berpikir panjang, Mr. Fogg menyambut cobaran tersebut dan pulang untuk bersiap-siap dan membawa juga dalam perjalanannya itu pembantu barunya itu Jan Passerton. Setelah mereka bersiap-siap, Jan Passerton dan juga Mr. Fogg ini pun bergegas untuk perjalanan mereka pertama dari London menuju ke Mesir. Ketika mereka bertolak dari London ke Mesir, mereka pun menaiki stasiun pertama mereka. Ketika mereka sampai di Mesir, mereka pun ingin meneruskan perjalanannya ke Bombay, tapi di situ ada seorang detektif yang memata-matai pencuri yang ia syaki mungkin ialah pencuri daripada kecurian yang besar terjadi di London. Dan detektif ini bernama Fix. Fix ini merupakan seorang Scotland Yard, seorang detektif yang diutus, tetapi Fix ini tidak mempunyai ciri-ciri khas akan perompak yang sebenarnya, dan dia pun dengan tawaran 50 US dollar yang ditawarkan kepada dia jika dia dapat menangkap pencurinya pun secara gelabah ataupun secara tanpa tujuan dan identiti akan pencuri yang benar, dia pun pergi ke pelabuhan dan melihat-lihat jika ada yang bisa disyaki ataupun jika ada di sana yang mencurigai, yang bisa dicurigai sebagai seorang pencuri. Ketika dalam perjalanan mereka Mesir ke Bombay, mereka pun diikuti secara diam-diam oleh si Fix ini. Ketika sampainya di Bombay, mereka pun terus juga ingin bermanage untuk bersiap-siap untuk pergi ke Kalkuta. Dalam perjalanan mereka untuk ke Kalkuta ini menaiki kereta api, mereka pun di dalam pertengahan jalan itu harus terhenti karena rel kereta api ini belum siap untuk menuju ke Kalkuta. Jadi rel kereta apinya itu pun belum siap. Tapi di area tersebut terdapat sebuah gajah yang bernama Kioni yang dijual, dan
Mr. Flashfork membelinya untuk dapat meneruskan perjalanan mereka menuju ke Kalkuta. Setelah membeli gajah ini dengan harga 2.000 euro, mereka pun manage perjalanan mereka ini menuju Kalkuta. Dalam perjalanan mereka menuju Kalkuta ini, mereka melihat sebuah upacara seorang wanita yang ingin dibakar, yaitu bernama Auda. Auda ini merupakan seorang daripada istri seorang maharaja yang telah meninggal, dan dia ingin dibakar dalam upacara tersebut. Tapi melihat hal tersebut, Mr. Flashfork ingin membantunya. Jadi mereka pun memanage untuk menyelamatkan Auda dengan Jan Pasartot berpura-pura menjadi maharaja dan baring dan ditutupi kain kafan. Dan ketika ingin dibakar, Jan Pasartot ini pun bangkit dan menggegerkan orang-orang di situ sehingga lari, dan mereka pun cepat-cepat menyelamatkan Auda dan membawa Auda bersama mereka. Sesampainya di Kalkuta ini, mereka pun memanage diri mereka untuk pergi ke Hong Kong. Nah, ketika mereka sudah sampai di Hong Kong, mereka pun bertolaklah nih untuk pergi ke Yokohama. Tetapi Auda teringat bahwa dia mempunyai keluarga di Hong Kong. Tetapi setelah mereka mencari-cari keberadaan akan keluarga Auda, rupanya keluarga Auda ini sudah berpindah ke London. Jadi Auda pun tetap mengikuti perjalanannya Mr. Flashfork tersebut. Sampainya mereka di Yokohama, di Chicago, mereka ini mereka ini ingin meneruskan perjalanan mereka menuju ke San Francisco. Dalam perjalanan mereka ini, mereka disorong oleh kaum India yang pada saat itu menjaga di sana, dan mereka diserang di kereta api mereka. Tetapi beruntungnya mereka selamat. Setibanya mereka di San Francisco, mereka pun memanage diri mereka untuk ke tujuan mereka selanjutnya ke New York City. Sebelum bertolak itu mereka mengalami kendala karena sebelumnya itu mereka diserang, jadi mereka ini pun mengalami keterlambatan. Tetapi beruntungnya ada kapal yang pada saat itu juga ingin pergi ke suatu arah ke New York City. Setibanya mereka di New York City, mereka pun terlambat akan sebuah kapal yang akan pergi ke London. Nah, dengan hal tersebut, Mr. Flashfork Fix pun merancang gitu untuk menangkapnya ketika sudah sampai di London. Jadi selama perjalanan ini, si Fix ini pun memata-matai dan mengikuti mereka untuk sampai ke London, baru dia menangkapnya begitu. Tetapi dengan hal tersebut, ketika mereka sampai itu sebelum perjalanan mereka ke London di New York City itu, kapal tersebut tuh harusnya pergi ke tempat lain, ke Inggris. Tetapi Mr. Flashfork dan yang lain-lain itu dia mengajak bahwa orang-orang lain itu untuk membajak kapal tersebut untuk pergi ke London. Nah, dengan nekatnya tersebut, Mr. Flashfork, mereka pun mencoba untuk membajak kapal tersebut. Tetapi kapten daripada kapal tersebut mengatakan bahwa ini sangat mustahil karena bahan bakarnya tuh tidak cukup. Nah, dengan ide yang ada daripada Mr. Flashfork, mereka pun menggunakan perabot-perabotan yang ada di kapal tersebut dan dibakar dan menjadikan perabot-perabot tersebut sebagai bahan bakar, dan mereka pun menggunakan perabot-perabot ini menjadi bahan bakar untuk menuju ke London. Sesampainya mereka di London, Fix pun memulai aksinya dengan menangkap Mr. Flashfork ini. Tetapi setibanya Mr. Flashfork di penjara, dia dibebaskan kembali karena pencuri yang sebenarnya itu sudah ditangkap selama perjalanan ini. Jadi si Fix ini pun ditumbuk ataupun ditonjok di mukanya oleh Mr. Flashfork. Tapi dia memaafkannya gitu karena kesalahannya. Nah, ketika sesampainya di London ini, Auda pun masihlah bersama dengan mereka. Nah, ketika pada saat itu udah sampai di London kembali, mereka mempunyai sisa 2 hari gitu setelah daripada perjalanan mereka ini. Dan
si Mr. Phileas Fogg ini merasa galau karena membawa Auda sudah mengelilingi dunia. Nah, tetapi Auda sendiri ini mempunyai rasa akan cintanya kepada Mr. Phileas Fogg selama perjalanan tersebut karena Mr. Phileas Fogg sangat peduli akan Auda. Nah, dalam satu hari itu Mr. Phileas Fogg itu merasa galau dan James Pastor Todd berserta Auda ini sangat risau karena dia tuh telah mengurung dirinya sama sehari. Mereka takut jika Mr. Phileas Fogg ini akan membunuh diri, tetapi tidak. Nah, keesokan harinya si Mr. Phileas Fogg pun menanyakan kepada Auda, meminta maaf jika dalam perjalanan itu sangat sulit baginya. Tapi Auda sangat bersyukur, malah rasa bersyukur karena dapat diselamatkan oleh mereka. Dan pada keesokan harinya si Mr. Phileas Fogg ini pun menyuruh Jane Pastor Todd untuk membawakan pendeta untuk datang ke rumah mereka karena si Jane Pastor Todd ini karena si Mr. Phileas Fogg ini ingin menikahi Auda menjadi istrinya, tetapi tidak boleh karena hari itu pada hari Minggu. Dan mereka mengingati itu, dan ketika mereka mengingat akan perjalanan mereka, mereka pun bergegas ke Reform Club, dan untungnya mereka berhasil dan menyelesaikan misi mereka dengan 80 hari mengelilingi dunia. Tetapi mereka mempunyai kerugian yang besar, tapi hal itu tidak merugikan Mr. Phileas Fogg, dan dia sangat enjoy akan perjalanan tersebut. Dan Auda pun menikahlah dengan Mr. Phileas Fogg. Sekian itu daripada cerita saya, ringkasan ceritanya. Terima kasih.